jalan yang lurus, udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah, itu tugas kita. Nah, di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan ingin ke surga. Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagi. Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid, satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid, satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya, jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu, satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya alaihi salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar asyukruf, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat, wajib hukumnya baca salawat. Setiap orang habis ngaji, wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma salli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat, bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin? Ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri.
Istri yang ke-17, jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang, saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazar, orang yang lagi sekar, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kapinggale, tiang Islam niku napa kok salat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor 1 dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung diki mulai kaji niku sing dipadosi pertama kali banyu Zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air Zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air Zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air Zam-zam 1 botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air Zam-zam. Tapi betulkah bahwa air Zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air Zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu syaati fala tantaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adilah, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tantaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib
Seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya. Saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak ibu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rakhulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? 1, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini enggak ada. Mereka iri. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran? Kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umat orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang enggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu diberkatilah ala Abraham, ala Yakub, ala Iska, dan harus ditambah ala Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iska, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Mereka protes, kenapa Tuhan ini enggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal,
permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah, baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman wong Kristen melok-melokan Iqra, Alkitab cuma dipocot tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang membaca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal, ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran. Tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Nggak ada. Nggak ada. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air berwudu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada dua turunan, habaib dengan syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar habaib. Ya, habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan. Berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen. Karena kita mempunyai alas sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis. Banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung. Ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan digilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana,
Itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu zumbro, itu mulai saya berpikir. Pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wongnya. Ngambung jin itu rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Kayak. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki model swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil untuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutup. Ini hal yang nggak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada yang minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak kali di sana. Iya, banyak kali. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab itu nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab, dari Arab dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong ki bingung. Tasbih ini kayak puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa ibadah dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di sini nang dunia, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah merubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal. Sehingga mulai saya menyelidiki, untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori.
Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Ki Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi, banyak perumpamaan Allah Trinitas. Semua difatalkan. Saya hanya katakan, subhanallah, Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Sampai sekarang anak saya Nur Saida itu, anak saya yang pertama, ya, dia anak pertama yang baru masuk di sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh. Ketika anak saya didatangi oleh teman-temannya Islam di SMA, dia tanya, kebetulan di ruang tamu ada sebuah poster gambarnya Tuhan Yesus. Anak-anak saya ditanya oleh teman-temannya, ini adalah jebakan, berhati-hatilah. Kalau kita sampai orang Islam bertanya kepada kita, itu gambarnya siapa? Kita akan jawab, itu gambarnya Tuhan Yesus. Jangan salahkan kalau orang Islam ngomong bahwa kita ini orang kafir. Ya, berhati-hatilah, itu gambarnya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan kok bisa digambar? Kan logis ya, sangat logika. Masa Tuhan bisa digambar? Jadi harus kita melihat satu ruang lingkup di mana kita berbicara. Kalau kepada saudara kita di Bani Kedar, jangan sekali-kali bilang itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tapi sampaikan, berdasarkan dalam surat Al-Anas ayat 2 dan 3, dia adalah Malikinas. Yesus iku rojoni menungso. Dia adalah Ilahinas. Ilahi menungso ilahi. Yesus adalah ilahi manusia, dia adalah manusia ilahi. Yang digambar, yang dilukis ini adalah manusia adanya. Tapi dia adalah ilahi itu sendiri. Disebut Ilahinas. Ilahi manusia, manusia ilahi. Orang Islam gak akan bisa jawab. Tapi kalau kita tetap ngotot iki gambari Tuhan, dia tetap akan memprotes kita. Wong Tuhan kok iso digambar? Lah lek Tuhan iku digambar, wong Kristen iku kafir. Masa bisa Tuhan digambar? Tuhan itu sesuatu sinar, cahaya yang nggak mampu ditelaah oleh mata manusia. Bagaimana mungkin bisa digambar? Jadi yang digambar ini adalah Ilahinas. Dia adalah Isa innahu. Dia adalah Rahalullah itu sendiri. Dan dia adalah Khalimatuhu. Dia adalah firman yang hidup. Ini satu hal yang menjadikan satu perbentangan hidup saya ketika saya habis dari Medina di Afghanistan. Saya keluar, saya dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad. Ya. Sebelum saya menjadi laskar jihad, saya benar-benar dibentuk. Waktu itu ada di Ambon. Ya, saya bersama Ustadz Japar waktu itu. Karena laskar jihad ini merupakan sebuah laskar yang memang dipersiapkan betul untuk menghadapi kelompok-kelompok orang-orang Kristen. Terus lahirlah EPI itu sendiri. Pada saat itu Jawa Timur masih kosong, masih belum ada gerakan orang EPI sama sekali. Belum ada orang gerakan EPI sama sekali, sehingga Habib Rizki waktu itu memanggil saya. Saya disampaikan bahwa seluruh Dewan Pengurus yang ada di EPI meminta saya untuk memimpin menjabat EPI di Jawa Timur. Karena tugas EPI harus dicerahkan kepada orang yang punya gelar habaib. Kalau nggak ada embel-embelnya habaib, tidak boleh. Akhirnya saya pimpin. Karena pemimpin EPI harus mempunyai banyak kriteria. Salah satunya tidak pernah kenal kompromi. Tidak pernah kenal kompromi sama sekali. Bengis, licik, picik. Itu sudah saya program. Pada tanggal 10 Januari pada tahun 2004 ketika saya diangkat menjadi ketua EPI di Jawa Timur ini, saya sudah persiapkan begitu detailnya. Tugas saya hanya satu, hancurkan kelompok kristenisasi di Indonesia. Dan saya akan hadapi setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia. Siapapun juga dia, saya akan hadapi. Dan rencana jahat saya ini sudah mulai saya timbulkan program untuk membuat satu kekacauan, untuk membuat satu pengeboman, untuk membuat satu ini dan itu. Saya meminta data pada kasus tahun 96 di Surabaya, saya sudah diberikan data lengkap. Dan saya sudah punya nama daftar nama-nama gereja yang sudah saya persiapkan untuk saya sikat habis. Saya sudah siapkan, rapatkan barisan, saya siap kontak di Sukun. Kebetulan markas saya ada di Malang, di Sukun. Ya, 500 meter dari Sekolah Alkitab Nusantara. Itu markas besar saya sampai sekarang tetap berdiri teguh. Mereka setiap hari Kamis kumpul, selalu pakai jubah,
pakai celana 3/4. Banyak itu dalam kepimpinan saya, sekarang dipimpin oleh Ustadz Tusnul. Ya. Satu kepimpinan saya persiapkan. Tapi apa yang terjadi? 2004 adalah tahun persiapan saya untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saya nggak mengerti mengapa saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak mengerti. Hanya saya ditanamkan oleh guru saya bahwa orang Kristen itu kafir. Walan tardu angkal Yahudi wala Nasoro. Hatta tatabiya milatam. Wong Yahudi ku nggak ubah kalau babi. Wong Kristen itu nggak ubah seperti anjing. Dia adalah haram. Penanaman itu tertanam dalam hati saya. Sehingga saya katakan orang Kristen ini memang orang pembuat kerusuhan. Kebencian saya semakin mendalam. Saya persiapkan betul. Nah, kebetulan saya sendiri terlibat dalam Dewan Pengurus sebagai penasihat paguyuban paranormal. Nah, waktu itu Ki Joko Bodo sempat ngebel saya, Habib, boleh nggak saya meminta sesuatu untuk mendampingi saya untuk melacak golean kencono bersama beberapa teman paranormal. Akhirnya saya iakan. Ya, memang saya secara pribadi mengenal dunia goib itu bukan belajar dari turunan. Jadi saya usia 4 tahun itu saya sudah bisa melihat, oh di situ itu ada ini dan itu. Sehingga ketika LaTV membuka satu peran tim pemburu hantu, kami terlibat di dalamnya untuk menjadi tim pemburu hantu di sana. Ya, mungkin yang sering kali lihat LaTV tidak akan asing karena rambut saya waktu itu masih panjang. Ya, tapi sekarang seringkali di siaran tayang, di siaran tunda ulang terus itu terjadi di LaTV. Saya nggak tahu apa motivasinya, tapi saya biarkan aja. Saya merasa juga nggak dirugikan dalam hal itu. Satu masalah yang sangat terpenting waktu itu, tepat pada tanggal 29 Maret, saya bersama rekan-rekan untuk mengambil golean kencono itu. Ya, apa yang terjadi? Nah, rata-rata orang yang bisa mengambil itu kan ada satu kekuatan yang disebut ilmu rogo sukmo, jadi melepaskan rogoh dari sukmanya ini, keluar, masuk ke alam lain. Pada tanggal 29 Maret itulah pertemuan saya pertama kali dengan Yesus. Saya ambil, terus saya lacak, saya baca segala bentuk cara. Saya nggak menemukan apa-apa. Di belakang saya ini ada yang pegang pundak saya. Assalamualaikum Makhurus. Suara itu sangat menggema. Dan saya yakin suara itu tidak pernah saya rasakan selama saya mengenal dunia jin. Ya, ketika tangan itu menyentuh pundak saya, ada sebuah power yang masuk. Saya ini seringkali mengislamkan jin, karena selama hidup saya punya 182 jin yang saya islamkan, yang menjadi santri saya, jadi ngajinya sama saya. Nah, itu. Jadi saya itu senang mengislamkan jin. Lebih-lebih kalau saya pikiran saya sudah sumpek di dunia, saya masuk ke alam jin. Karena alam jin itu cantik-cantik, beda dengan Gondoruo. Ya, kalau Gondoruo itu tidak ada yang cantik, semua jelek-jelek. Ya, kalau jin itu orangnya di sana itu memang cantik-cantik. Sehingga orang-orang dari paranormal kalau sudah masuk ke alam jin, banyak kan, paranormal itu banyak menikah dengan bangsa halus, itu banyak menikah dengan jin. Paranormal yang pikirannya sudah EQ-nya sudah jongkok sampai menikah dengan Gondoruo pun juga sering terjadi. Ya, padahal bersentuhan saja saya rasanya juga bagaimana kan, sebab Gondoruo itu dari jarak radiasi jauh gitu baunya sudah tercium. Jadi Gondoruo itu baunya arus amis gitu. Makanya di desa-desa kan kadangkala ada suaminya meninggalkan istrinya, terus ada yang datang persis suaminya, ya kan? Nah, Gondoruo itu pintar mendo-mendo jadi orang lain, tapi dia nggak bisa merubah kakinya. Jadi mulai wajah sampai kaki ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah tetap kakinya Gondoruo. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah. Ini seringkali kejadian, ya, seringkali kejadian. Ada banyak memang ya. Saya seringkali ditanyakan oleh orang Kristen, Pak, apakah betul Nyi Loro Kidul itu ada? Saya jawab betul. 1 bulan saya 2 kali. Karena saya ada ikatan perjanjian darah dengan Nyi Loro Kidul. Jadi Nyi Loro Kidul itu bukan mitos, bukan cerita dongeng rakyat, bukan. Nyi Loro Kidul itu memang betul-betul ada. Saya yang jadi saksinya. Saya melihatnya sendiri, saya melihat kerajaannya sendiri, semuanya itu ada. Karena itulah kekuatan iblis. Ya, setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal. Ya, segala bentuk kekuatan apapun itu ada. Ya, sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selendangnya Gondoruo, ya, banyak. Itu asli dari sana memangnya. Sampai jual toyol. Zaman saya dahulu toyol itu dijual 5 juta. Sekarang toyol itu sampai 10 sampai 20 juta, tergantung kesaktiannya. Kalau yang betul-betul
ekspor impor, toyol itu sampai 30 juta per biji. Ya, betul ini. Toyol itu mahal, ya, betul. Toyol itu mahal. Ya, per ekor itu bisa sampai 30 juta. Kalau kesaktiannya itu bisa menembus dari 3 dimensi, itu sampai 30 juta. Jadi toyol itu juga punya ilmu. Kalau yang paling murah itu 10 juta. Paling murah. Ya, paling murah. Biasanya kalau paling murah itu yang jadi korban istrinya. Ya, istrinya itu tubuhnya enggak pernah bisa gemuk, kurus saja. Karena kenapa? Toyol ini sering ngempeng. Kata orang dia itu ngempeng, ya. Ngempeng ke istrinya. Ya. Berhati-hatilah, ya. Jadi kalau ada orang kurus perempuan, berhati-hatilah, jangan sampai ngingut toyol, ya, jangan sampai. Ini bahaya, ya. Ini sesuatu yang bahaya. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, satu hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya toleh ke belakang. Toleh ke belakang, dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Sebelum saya masuk ke alam gaib, itu yang namanya golean kencono itu sudah diseket. Gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu saya tidak melihat gambar seperti golean kencono, persis seperti roti. Ya, saya mulai berpikir, bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong, ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu, tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu. Karena saya nggak bisa menerima, waktu habis. Orang Rogo Sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya, ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah, waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo, apa yang terjadi? Paranormal itu berbeda dengan Ustadz. Ya, kalau paranormal itu juga bukan orang Islam. Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang Islam. Jadi sholat juga enggak, megang Al-Quran juga enggak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal itu tidak percaya pada surga dan neraka. Termasuk Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas. Itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang swarga. Ya, ini saya terjemahkan karena beliau kalau ngomong sama saya bahasa Jawa. Habib, sing jenengan tinggal niku mau sakjane wujude swarga. Saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah wujud, widatul wujud dari Nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi, ya, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya. Bukan apa-apa, sekedar bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca Subhanallah. Terus saya baca Walhamdulillah. Saya terus membacakannya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Aneh, tak pocono surat jin mendatangkan kekuatan itu gak teko-teko. Tapi ketika saya baca Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pojokno surat jin gak teko, di pojokno maha suci datang. Ketika datang saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang tuh biasanya memang orang-orang ahli gaib itu merasakan ada kekuatan angin besar, itu dia rasakan, itu datang. Nah, ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu tubilole tobatan nasuha. Hai makrus, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia nggak mau memberitahu saya. Dia sodorkan tangannya persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodorkan tangannya. Ambil ini. Saya mulai bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot, siapa kamu? Saya hanya menyampaikan kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu. Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu. Yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh, saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat. Ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang.
43 tahun saya pikul beban tuh, hari itu juga lepas begitu saja. Saya mulai merasakan begitu indahnya. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang Jawa, setelah saya ambil jimat itu, ada kekuatan yang luar biasa. Pikulan ini hilang, beban ini hilang. Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup. Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun itu adalah sebuah kedamaian yang hampa, semu, palsu. Tapi setelah saya menerima jimat itu, saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Baru dia katakan kepada saya. Dia katakan begitu indahnya dengan tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Isa fa innahu, aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu. Roh Allah, aku adalah roh Allah itu sendiri. Wa khalimatu, aku adalah firman yang hidup. Saya tersujud tersungkur kepadanya. Dia dekati saya masih ingat waktu itu. Dia dekati saya, dia katakan pada saya, aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada satu hal yang membuat saya marah. Saya mempunyai satu sifat pribadi yang jelek. Kalau saya lagi marah sama orang, saya langsung tatap wajah orang itu. Tidak peduli siapapun juga dia. Dan ketika orang itu ngomong pada saya, aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saya marah. Marah saya itu begini, orang ini seperti balas dendam kepada saya. Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya, dia balas dendam. Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Coba jenengan saged pikiraken, lek ono anake wedhus ditekek nangoni tengah-tengah serigala, niku pasti mati. Pikiran saya waktu itu juga gitu. Ini berarti balas dendam. Orang ini mau membunuh saya. Maksud saya itu jangan dijadikan saya sebagai anak domba. Jadikan saya sebagai harimau, serigala, ataupun apapun yang saya siap hadapi serigala. Maksud saya itu begitu. Tetap dia katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saya katakan, Tuhan, hati saya ini keras, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 26 jelas di sana kata, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Dan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Saya mulai adem ayam, marah hati saya. Mulai saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saya mulai berpikir lagi, apa yang harus aku lakukan untuk menjalani sebuah kehidupan ini. Saya mulai berpikir, kita memang harus seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Sehingga apa yang menjadi kejahatan saya, yang sudah saya program pada tahun 2004, Tuhan fatalkan. Akhirnya saya mau ambil keputusan, ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang door to door dari gereja ke gereja, meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta. Setiap gereja yang saya masuki, isinya hanya satu, syudon. Tidak ada satupun gereja yang nggak syudon kepada saya. Nggak ada yang gerejaku syudon sama saya. Semuanya itu syudon. Ya. Satu pencurigaan yang berkelebihan. Nggak mungkin ada orang FPI bertobat. Ini pura-pura mau menghancurkan orang Kristen dengan cara begini. Hati kecil saya mulai berbicara. Lek menghancurkan orang Kristen saya nggak perlu berpura-pura. Langsung saya datangi, walaupun di siang bolong. Itu sifat saya. Saya bukan seseorang yang harus mendatangi orang di malam hari. Siang bolong pun tidak perlu Anda datang di tempat saya. Saya yang akan datang di tempat Anda. Jadi hati saya waktu itu menangis. Berangkat kemana-mana ditolak. Pulang di rumah istri saya cemberut saja. Coba bisa kita bayangkan. Suami teko pegel-pegel, bojo cemberut. Isini mangkel. Saya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau memang memanggil hamba-Mu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hak-Mu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau Engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Tuhan buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus. Walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis, baptis saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Apa yang terjadi? Rumah sudah hancur. Dihancurkan oleh orang-orang FPI. 3 anak saya masih kecil-kecil sampai dempis di lemari. BRT sama RW tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pasukan FPI hampir 2 truk turun lapangan.
Rumah saya diobrak-abrik, saya berlutut tiada bantuan. Hampir 3 bulan saya mengalami peperangan. Setiap pagi saya harus kerja bakti. Sebab di depan rumah itu dibuang kotoran manusia. Setiap pagi saya bersama istri anak-anak saya kerja bakti. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkit memberikan 1 gulden. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa. Atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam. Tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan. Tuhan, inikah jawabanmu? Saya nangis. Akhirnya saya dihadang oleh beberapa hamba Tuhan. Malam itu juga saya langsung ditaruh di sebuah rumah. Banyak hamba Tuhan menawarkan saya, Bapak, berangkat dulu saja, supaya lebih aman Pak. Ada yang sembunyi dulu Pak, lebih aman Pak. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kemana engkau taruh aku Tuhan? Apa kata Tuhan? Kamu jangan kemana-mana Markus, tetap di Surabaya. Sebab akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh dari tubuhmu. Tidak aku kehendaki. Saya buktikan itu. Setelah saya pindah dari Tanah Merah ke Sitoyoso, saya jalani hidup bersama istri sama dia. Walaupun terus intimidasi, teror, terus terjadi. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mulai berkembang, merapatkan barisan dengan salah satu organisasi, ya, bukan organisasi gereja ini, sebuah paguyuban. Saya buka satu pemuritan Islam Muluki di sana. Jaring jiwa. Mulai dari Rungkut Mapan Tengah, saya buka di Wiyung, saya buka lagi di Margomulyo. Ya, yang terakhir ini saya buka di Margomulyo, sungguh luar biasa. Karena dari 57 karyawan yang ada di situ, tidak ada satupun orang Jawa, semua orang Madura. 3 orang bertobat, yang lainnya masih mau mendengar. Ini sudah rasa cukup. Saya lebarkan sayap sampai ke Jombang. Dan tugas saya sekarang melayani dia. Walaupun sekarang saya menghadapi intimidasi, tekanan apapun. Lantas bagaimana peran kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini? Jangan takut. Awal pertama perjanjian baru dibuka dengan kata-kata, jangan takut. Apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra dibenarkan menurut hukum Alkitab. Karena apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra, Abu Bakar Basir, dan semua orang-orangnya, ini sudah diramal. Kalau kita kembali pada Yohanes 16 ayat 2, jelas di sana dikatakan, kamu akan dikucilkan. Dan setiap orang yang membunuh kamu, menganggap dirinya berbakti kepada Allahnya. Ngerampok, membunuh, ngebom, ini dianggap berbakti kepada Allahnya. Membunuh berteriak Allahu Akbar. Ngebom tetap berteriak Allahu Akbar. Ini sudah ditulis dalam Yohanes 16 ayat 2. Tapi ada satu masalah Tuhan Yesus pesankan. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Ini permasalahannya. Haruskah kita membenci? Tidak. Apapun yang mereka berbuat, tidak ada kebencian dalam hati kita. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Bahasa harus aku tuntun juga, ini sekarang diamanatkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk meneruskan kata-kata, harus aku tuntun juga. Domba dari kandang lain, berarti di luar orang-orang Kristen. Itu bisa Buddha, itu bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa juga orang-orang Islam sendiri. Ini adalah tugas kita, mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas bagaimana saat ini kita bisa mengantisipasi situasi orang-orang FPI. Peran apa yang harus dia lakukan? Peran FPI hanya satu, mendirikan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Sebab dianggapnya orang-orang NU sudah tidak punya kemampuan. Ya. Di Indonesia ini mayoritas orang NU. Cuma orang NU ini tidak sempurna di dalam Islam. Ya, itu memang benar. Kenapa tidak sempurna? Karena orang NU ini menggabungkan antara Islam dan Jawa. Ya, Islam dan Jawa. Tidak murni Al-Quran semuanya. Tapi kelompok Habib Rizki, Abu Bakar Basir, semua orang-orang ini memang memakai satu faham Al-Quran murni. Jadi menegakkan negara syariat Islam dengan hadirnya Laskar Jihad, ya, dengan hadirnya MI yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir, dengan hadirnya FPI yang dipimpin oleh Habib Rizki. Itu belum organisasi-organisasi lain yang terhitung, ya, yang terhitung pada tanggal 23 Desember tahun 2006 kemarin ada sekitar 8 organisasi Islam di Indonesia merapatkan barisan, menyatukan misi dan visi mereka. Dan di antara organisasi ini tidak ada NU dan Muhammadiyah. Organisasi ini sudah merapatkan barisan. Sekarang tinggal kita. Kita sudah paham bagaimana peran mereka. Kita pun juga harus merapatkan barisan. Rapatkan barisan. Gempur dengan doa dan puasa. Siapkan laskar-laskar Kristus. Asal jangan takut. Ya, 2 hari ini saya kucing-kucingan. Keluar rumah kayak ada perasaan takut gini. Kucing-kucingan. Sampai istri saya, anak-anak saya menghadapi satu tekanan. Setiap saya keluar dari rumahnya saya katakan, ikhlaskan saya. Kalau memang nyawa saya harus jadi taruhannya. Tidak peduli. Mati pun hari ini asal jangan mati menjadi penjahat. Mati karena pikul salib, martir untuk Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Ada saat dan waktunya itu semua terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sinilah bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi negara kita yang sudah terpuruk ini. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini, yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus. Ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah, karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta
yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat, tiba terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun. Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama, imani supaya malaikat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani, supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk, putar aja kayak sirkulasi. Loh, katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit, ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Loh, gereja itu kayak perputaran. Maaf kata, memang tidak ada, maka tadi saya katakan gereja itu kayak diskotik sekarang. Saya rindu gereja itu dijadikan laboratorium, menggodok manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Tapi enggak, gereja-gereja sekarang di Surabaya sudah jadi diskotik semuanya. Hampir, ya. Kenapa saya katakan jadi diskotik? Coba lihat, saudara kita Bani Kedar, lihat. Katakanlah ada seorang wanita muslimat, lihat. Delon iki lho wedok Kristen, iku apa nang gereja apa nang diskotik? Ya. Pakai rok sekian. Kadanglah udulnya sampai ketok kayak wong penyanyi India. Ini satu pengalaman bagi saya. Ketika saya baru bertobat, saya duduk di sebelah seorang wanita, di sini ada beberapa hamba Tuhan. Nah, kebetulan waktu hening, firman Tuhan dibacakan. Nah, kebetulan yang duduk ini banyak perempuannya. Tanpa saya sadari, saya toleh ke sebelah saya. Saya punya mata ya, saya pasti noleh ke sebelah. Masya Allah. Jadi ketika dia duduk, ini roknya sampai sekian. Jadi dalam keadaan hening, saya keluar kata-kata, hening, gereja hening, satu suara dengar, Subhanallah, saya bilang. Jadi ketika noleh saya katakan, Subhanallah. Semua orang gereja dengar, mengarahkan kepada saya. Yang namanya Pak Nason di sebelah saya tanya, Pak, ada apa Pak? Anda ada apa Pak gitu. Tidak ada apa-apa, tapi mata saya masih ngelirik lagi. Nah inilah, saya katakan, banyak kaum Hawa sudah menjadikan gereja jadi diskotik. Tuhan tidak membutuhkan baju mahal, harga 10.000 pun tidak masalah. Yang penting sopan, ngadep pangeran, ngadep Gusti Allah, kedu sopan, tertib dan ada aturan. Enggak, sekarang ini waduh, pakai you can see, rambutnya disemir, wis elek disemir sampai elek pisan, ya kan? Ya kan disorot sama orang-orang Islam ini disorot. Karena orang luar negeri penyanyi rong ganteng-ganteng, ngomong Indonesia kayak sing elek disemir, wis malah gak karu-karuan. Kita ini cobalah tampil beda boleh, tapi setidak-tidaknya lah bercermin. Oh kulitku ki kayak ngene ya gak usah disemir lah, ya kan? Kadang-kala ada yang anting-antingan tindian, gelangan. Loh ini gereja, ini bukan diskotik. Saya pernah khotbah gitu, habis gitu seorang gembala ini menyampaikan kepada diaken-diakennya supaya tidak mengundang saya lagi. Karena kenapa? Iki lewat makhluk iki diundang nangin bawa balik jemaatku entek buyar, mangan apa aku? Enggak apa-apa. Saya katakan hamba Tuhan harus belajar seperti Gideon. Enggak usah akeh jemaat. Ya, coba Gideon, 300 saya cukup siap bertempur. Banyak-banyak juga enggak ada hasilnya. Halal perpuluhan tapi enggak barokah dari orang Islam. Enggak barokah. Barang halal belum tentu barokah loh. Banyak yang terima perpuluhan itu karena jemaahnya banyak. Enggak barokah. Tiwas gegeran air rumah tanggane apa? Mangan barang sing gak barokah. Titik cuma barokah. Ya, ini hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ya. Ya ini saya mohon maaf kepada Bapak Pendeta maupun Bapak Gembala. Ini saya enggak nyinggung, ini kejadian di Surabaya memang terjadi seperti begitu. Jadi saya cerita apa adanya. Saya enggak nyelekan pendeta, enggak. Saya pengen menyampaikan. Ya, kalau kita jadi pendeta, ya, jadilah pendeta Daud. Saya itu pingin begitu. Kalau pendeta Daud itu enak. Sadar, kita ini manusia nggak lepas dari kesalahan, kekurangan. Tapi konsekuen, salah, cepat ambil keputusan. Cepat bertobat, nah begitu. Tapi enggak, akhir zaman ini banyak pendeta kayak Saul. Salah ngeyel. Ya kan? Ini lambangnya, karena kenapa? Kaken pendeta gak ditakbisno, gak diurapi Tuhan atas kemauan manusia. Makanya saya bilang, kalau mau ngangkat pendeta, tolong dipikir dulu. Ya, jangan seringkali mengangkat, kan sekarang ini banyak orang suka angkat-angkat pendeta, diangkat pendeta. Jangan, ngangkat pendeta itu harus melalui satu kriteria dan betul-betul disaring murni. Akhirnya kenapa? Ditakbiskan berdasarkan kemauan manusia, hasilnya jadi pendeta Saul. Sekarang banyak, pokoknya 1 pendeta Daud, 10 pendeta Saul di gereja itu. Ini terjadi. Akhirnya apa? Jemaatnya mulai imannya rapuh. Karena apa? Ucapan pendeta ini hanya untuk akal-akalan dan pendeta. Ucapan kita ini berarti sabdo pandito ratu.
apapun yang keluar dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Karena kenapa? Yang kita tunggu itu nanti berdasarkan ilmunya orang Jawa. Engko deloken mudhun nang zaman akhir iku Ratu Adil sing jenenge Heru Cokro. Heru Cokro ini maksudnya sing nggawa banyu kauripan. Siapakah dia? Dia adalah Yesus itu sendiri. Kita harus ambil satu keputusan. Apapun yang terjadi, kita ambil satu keputusan. Merubah semua paradigma pola pikiran kita untuk menjadi orang Kristen yang benar. Ya, orang Islam melihat Yesus ini jalan yang lurus, berarti pengikutnya harus jalannya yang lurus. Lek ono wong Kristen melakukan bengkok-bengkok, berarti itu bukan pengikut Kristus. Iki lho KTP-ku agama Kristen. Berarti aku pengikuti Kristus. Oh, Kristus iku dalane lurus, berarti melakuku lurus. Lek ono wong Kristen melakukan bengkok-bengkok, tolong KTP-nya nanti siang diterawang lagi begini. Kalau perlu tanyakan ke Pak Camat, betulkah agama saya Kristen, Pak? Oh iya benar. Kalau gitu saya ini pengikut Kristus. Apapun yang aku lakukan, hatiku, pikiranku, perasaanku harus juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Satu pesan saya, jangan takut mati. Ya. Karena semua yang hadir di sini tadi sudah acung tangan, wis dicatat karo malaikat nang kono. Wis kuwabe acung tangan berarti siap mati. Jangan sesalkan. Ya. Coba lihat yang ada di Adam R, enggak ono sing acung tangan mati ndisiki. Mayat pun tidak ditemukan. Banyak pendeta, banyak anak-anak Tuhan itu durung ngacung tangan, wis mati dhisik. Wallahu alam. Kenapa Tuhan membuat begitu? Hanya Tuhan yang tahu. Nama saya Dewi Syafitri, latar belakang saya adalah Muslim. Kenapa kok saya bisa menjadi Kristen? Nah, pada waktu itu saya SMA, keluarga saya sebenarnya keluarga yang nasional, jadi tidak begitu fanatik sekali, tidak nasional, bahkan ada keluarga yang beragama lain juga. Pada saat SMA itu saya pernah dikasih mimpi, tapi waktu itu saya hanya sebatas oh itu paling mimpi biasa gitu aja. Nah saya dikasih mimpi itu seperti salib gitu. Nah terus karena saya suka seni, suka menggambar, saya tanpa sadar kadang gambar salib. Nah, begitu sadar, ngapain saya harus gambar salib? Akhirnya untuk mengakalinya, saya bikin layang-layang. Kalau dilihat teman-teman, saya bikin layang-layang. Tapi waktu itu saya belum seberapa apa ya untuk terjun lebih dalam lagi belum. Nah, saya waktu itu saya sudah lulus SMA, terus saya kuliah. Itu kuliah di Jogja. Saya punya sahabat saya cowok, dia Nasrani juga. Nah, karena dari SMP sampai kuliah itu kita sahabatan aja. Tapi saya belum ada kepikiran untuk saya nantinya akan pindah agama, tidak. Nah, tujuan saya kuliah. Nah, suatu ketika singkat cerita pada saat saya kuliah, saya satu kos, itu bermacam-macam agama juga, ada orang Hindu, orang Kristen juga, ada orang Islam juga. Nah, pada saat saya di kos, saya mengalami sakit, dan waktu itu saya sakit perut, dan untuk gerak saja saya tidak bisa. Sakit, apalagi untuk bangun dan duduk. Nah, saya hanya menangis, terus ada teman datang, teman kos, dan kebetulan dia juga Nasrani, karena dia juga sering putar-putar lagu rohani, dan itu membuat saya kayak kok lagunya menenangkan gitu. Nah, terus dia tahu kalau saya sakit, dia datang ke kamar saya, dan dia menawarkan untuk mau enggak kamu didoakan gitu. Ya mau gitu. Tapi syaratnya satu, yang penting kamu percaya. Ya saya percaya, yang penting saya sembuh gitu. Yang namanya sakit kan pengen sembuh. Nah pada saat saya didoakan, saya tuh merasa kayak ada jamahan dari perut ini, dari perut tuh jalan sampai ke atas langsung tuh. Nah pada saat dia memuji Tuhan, saya langsung tertidur. Nah saya sadar-sadar bangun-bangun udah pagi. Kok sudah nggak sakit lagi. Nah di situ saya bilang sama teman saya, terima kasih kemarin didoakan. Aku udah enakan, udah sembuh. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, dia bilang gitu aja. Tapi waktu itu saya belum ada ketertarikan juga, masih cuman ya biasa aja gitu. Nah, waktu di kampus itu kan ada persekutuan, ada kayak organisasinya macam-macam ya, organisasi orang Kristen, Muslim. Nah, pada saat itu ada organisasi orang Kristen ini, dia bikin acara Valentine. Nah, Valentine itu dia rohani tapi dikemas untuk umum gitu. Jadi saya tidak tahu kalau itu bakalan suatu KKR. Nah, pada saat itu saya ikut aja, dan saya ngajak sahabat cowok saya ini. Ternyata sahabat cowok saya ini dia di gereja itu, makanya dia diam aja. Ya sudah, kalau mau ikut nggak apa-apa gitu. Orang untuk umum kok gitu. Nah, saya datang situ. Nah,
Pada saat itu saya masih ingat itu bukan di gereja tapi di Wisma Immanuel di Jogja. Eh, jadi nggak kelihatan kalau itu gereja. Seperti rumah biasa tapi kayak aula gitu. Oh ya sudah ikut aja. Pada saat saya masuk di pintu, saya kaget. Wih, kok ada salib besar? Kok saya merasa bahwa saya pernah ke sini. Saya merasa bahwa saya pernah lihat ini gitu. Nah, terus saya diingatkan, oh saya pernah mimpi kayaknya seperti ini. Sama persis kejadiannya saya masuk, terus saya lihat salib besar. Nah, di situ ibadahnya itu dikemas tidak begitu fanatik, itu tidak, dia dibikin ya namanya acara pemuda seperti apa ya. Waktu itu tema Valentine mereka itu love is never fail. Nah, itu artinya kan cinta tak pernah gagal. Nah, eh, pada saat ada momen yang disebut altar call, nah di situ kayak ada dorongan kuat di sini tuh kayak jantung dada saya tuh kayak berdetak kenceng, maju, maju, gitu aja. Terus kayak ada yang dorong. Padahal tidak ada yang dorong sama sekali. Nah, di situ ditantang untuk maju. Nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba maju. Sambil di sini tuh kayaknya deg-degan terus. Dan saya maju. Nah, pada saat saya maju, di situ ada hamba Tuhan mulai mendoakan satu persatu. Nggak tahu kenapa saya merasa kayak tubuh saya itu seperti kesetrum. Dan habis itu saya nggak sadar. Nah, kalau sahabat saya bilang, kamu nangis gitu, nangis sampai menjadi-jadi, saya nggak tahu itu. Nah, di situ saya mulai dijangkau sama teman yang mengajak saya. Nah, dari situ saya tanya-tanya lah sama sahabat saya ini, yang cowok ini, dia Kristen. eh, Kristen itu seperti apa sih gitu. Nah, Tuhannya itu seperti apa sih? Benar saya sering mendengarkan lagu-lagu mereka dan saya melihat kehidupan mereka kadang itu membuat saya iri gitu. Irinya kenapa? Kenapa kok mereka selalu bersuka cita? Padahal keadaannya susah, tapi mereka selalu bersuka cita. Jadi seolah-olah mereka itu kayaknya nggak punya masalah, nggak punya beban gitu. Dia cuma cerita Kristen itu sebenarnya hanya lifestyle, gaya hidup saja, yaitu gaya hidupnya Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Dan saya dijangkau sama kakak kakak rohani saya waktu itu. Saya nggak tahu kalau mereka itu mendoakan saya dan menjangkau saya karena waktu Valentine itu kan saya maju altar call dan di situ mereka melayani saya, sering kunjung juga. Dan di situ saya mulai ada ketertarikan untuk cari sumbernya gitu. Kenapa kok saat saya masuk ke gereja ini, saat saya ikut Valentine ini, ada sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di sebelumnya. Nangis tapi ada damai sejahtera, kayak yang kosong terisi gitu. Nah, dari situ saya mulai bertanya-tanya. Saya mulai datangi perpustakaan Nasrani, saya cari-cari sumbernya. Terus ada sahabat saya bilang ini, kalau kau pengen jawaban, kamu baca Al-Quran, kamu baca Alkitab ini. Ya, maksudnya suruh mempelajari. Dan di situ saya mulai mencari. Dia bilang jangan Al-Quran yang tidak ada artinya. Kalau perlu yang ada artinya. Nah, dari situ saya mulai pelajari lagi. Yang tadinya saya nggak pernah baca Al-Quran beserta artinya, dan ini memaksa saya untuk saya harus tahu nih, saya harus tahu kebenarannya itu seperti apa gitu. Nah, di situ saya mendapatkan bahwa ada di surat An-Nisa kalau tidak salah, yang jelas di situ menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi yang paling agung gitu. Dan di situ saya semakin penasaran lagi sampai saya sholat, sampai saya sholat tahajud juga. eh, Kalau saya mengambil jalan ini apakah salah? Karena di ajaran kami sebelumnya itu kan bilang kalau kita keluar dari Muslim kita dikatakan murtad dan bakalan masuk neraka. Dan di situ ada ketakutan juga. Jadi peperangan. Diri saya itu ada peperangan antara jalan ikut Tuhan Yesus atau yang ini. Apakah jalan yang saya ambil ini benar atau tidak? Nah, di situ saya tanya terus. Dan suatu ketika saya dikasih buku itu kayaknya hadis. Saya lupa hadisnya apa namanya, yang jelas artinya saya masih ingat. Artinya itu pada akhirnya semua umat manusia akan menuju ke Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan itu Yesus Kristus. Kalau pada akhirnya menuju ke Isa Al-Masih, kenapa enggak sekarang aja kita datang ke Isa Al-Masih? Itu saya masih ada pertanyaan. Dan waktu itu saya juga masih cari informasi sumber-sumbernya. Bahkan sampai saya sholat itu kan, selama ini saya sholat artinya saya jujur nggak ngerti artinya seperti apa. Setelah saya mulai ada peperangan ini, saya mulai menggali, cari arti-artinya. Nah, dulu kan belum ada HP saya,
Terus belum ada yang namanya nggak kenal namanya Google atau YouTube. Jadi cari sumbernya itu kadang kita pergi ke toko buku di Gramedia cari buku yang ada artinya. Nah, di situ waktu itu saya cari buku sholat dan beserta artinya dan saya mendapati di mana setiap kali sholat itu selalu ada atahiyat awal dan atahiyat akhir sebelum menutup sholat. Assalamualaikum. Di situ ada arti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu artinya ya Allah rahmatkan, berilah rahmat dan kelimpahan keselamatan bagi Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Dari situ saya mulai berpikir. Jadi selama ini saya sholat, itu saya berdoa untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya agar diberi rahmat, diberi keselamatan. Lah, terus yang mendoakan saya supaya saya diselamatkan siapa? Nah, dari situ saya mulai memutuskan untuk terima Tuhan Yesus dan saya menyerahkan diri kepada kakak rohani saya. Saya bilang juga sama sahabat cowok saya ini, saya mau terima Yesus gitu. Yakin kamu terima Yesus? Iya gitu. Jangan karena nanti dikirain kamu deket aku, nah terus dikirain aku yang ngajak kamu. Enggak. Aku sudah yakin karena aku sudah tahu jawabannya gitu. Akhirnya saya dibawa ke kakak rohani saya dan saya dilayani. Waktu itu dilayani baptis Islam itu tahun 2000. Di bulan Maret saya masih ingat tanggal 2 Maret 2000. Dan di situ saya juga dibaptis Roh Kudus. Dan waktu saya terima Yesus dan saya dibaptis, jujur orang tua saya tidak tahu. Dan ada teman saya yang satu kos itu Muslim, itu yang tadinya dekat sama saya mulai menjauh. Jadi kayak apa ya? Saya sempat disolati juga. Jadi pas kita nonton TV di ruangan bersama-sama di situ ada teman juga yang agama Hindu juga. Tiba-tiba dia sholat di depan saya. Saya kaget, oh kenapa ini kok sholat di depan? Jadi saya diam, saya menyingkir aja. Dalam hati, oh saya anak raja, jadi saya disembah gitu-gitu aja. Saya diam aja. Nah, teman saya ini akhirnya nyebar ke, saya kan dari Jawa Timur, saya sekolah di Jogja. Akhirnya teman saya ini cerita ke teman saya yang ada di Jawa Timur. Nah, kebetulan saya di Jawa Timur juga ada kayak grup gitu, dan banyak teman grup itu selalu datangnya itu ngumpulnya itu di rumah saya. Jadi saya yang ketuanya. Nah, tiba-tiba pas saya pulang, tapi posisi waktu itu orang tua belum tahu kalau saya Kristen. Saya pulang, tiba-tiba salah satu teman saya datang. Saya dengar-dengar kamu pindah agama, kamu pindah Kristen. Kamu tahu dari mana? Ada aja gitu. Jadi saya berpikiran, oh mungkin orang ini gitu. Tapi kok sudah menyebar luas itu. Memang dalam hati, memang ini si iblis nggak suka, jadi semuanya tahu ini gitu. Nah sempat dihadapkan seperti ini. Bisa nggak kamu bilang sama teman-teman, aku nggak Kristen kok, aku nggak terima Tuhan Yesus kok gitu. Nanti biar teman-teman kembali datang ke rumah ini. Terus saya langsung diingatkan kejadian bagaimana Tuhan Yesus juga ditolak di negerinya, di tanah kelahirannya. Saya langsung, Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi saya. Saya datang ke kota saya, teman-teman saya kalau saya mengaku saya Kristen, mereka pasti menjauh. Nggak apa-apa. Saya bilang saja sama teman saya, nggak apa-apa. Mereka menjauh nggak apa-apa. Memang ini yang harus saya alami. Tapi saya percaya suatu saat mereka akan datang kepada saya. Saya imani itu. Nah, singkat cerita, saya fokus dengan saya pelayanan. Saya pulang balik ke Jogja lagi karena kuliah belum selesai. Saya pelayanan. Terus singkat cerita, ibu saya telepon, adik saya sakit, sepupu saya sakit. Waktu itu saya masih berapi-api karena baru terima Tuhan Yesus dan pokoknya masih berapi-api ikut pelayanan. Sepupu saya sakit waktu itu kanker payudara itu belum begitu viral ya, belum begitu terkenal. Kita nggak tahu kalau itu ternyata kanker. Nah, waktu itu dia ngalami nggak enak, sakit, nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa saya ada gerakan untuk doakan dia. Saya bingung Tuhan, saya doanya seperti apa gitu. Nanti kalau mereka tahu gimana, doa saja gitu. Dan baca Alkitab. Aduh, Alkitab nanti mereka tanya. Nah, akhirnya saya buka Alkitab yang bahasa Inggris yang saya tahu gitu. Waktu itu Alkitab yang Perjanjian Baru saja saya bawa dan saya baca di situ karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris, jadi saya baca aja yang doa orang sakit saya bacakan untuk adik saya dan saya doakan. Dia bilang, waktu itu saya lagu pertama kali yang saya bisa itu Amazing Grace, jadi saya nyanyikan sepupu saya ini lagu Amazing Grace. Tiba-tiba dia yang tadi yang nggak bisa tidur dan puji Tuhan dia alami kesembuhan. Waktu itu dia pulang ke orang tuanya sampai sekarang sembuh. Nah terus singkat cerita saya sudah lulus kuliah, terpaksa saya harus pulang. Saya tidak melanjutkan kuliah lagi di Jogja dan saya tidak bekerja lagi di Jogja. Orang tua menyuruh saya pulang dan saya pulang waktu itu. Dan karena mereka belum tahu saya Kristen, jadi setiap kali saya hari Minggu itu saya pura-pura main
aku mau pergi ke tempat teman gitu. Tapi di situ saya cari gereja, saya beribadah, dan saya ketemu dengan hamba Tuhan eh, yang kenal saya, ternyata saya anak dari ibu ini gitu. Ternyata hamba Tuhan ini langganan makan orang tua saya itu buka warung nasi gitu. Jadi langganan tuh. Terus saya bilang, Bapak Ibu, jangan bilang saya ke gereja ya. Nggak apa-apa, kenapa? Mereka nggak tahu gitu. Oh, ya sudah, kita bantu doa ya gitu. Jadi saya berdoanya, kalau melihat kesaksian teman-teman itu ngeri-ngeri. Saat mereka terima Tuhan Yesus sampai keluarganya itu mengusir, sampai bahkan ada yang mau dibunuh. Saya nggak mau seperti itu, Tuhan. Saya nggak mau gitu. Nah, saya berdoa aja untuk orang tua saya supaya Tuhan lembutkan hatinya. Nah, pada saat hari raya Idul Fitri, kejadian itu masih teringat. Saya bingung, Tuhan, kalau saya nggak sholat Idul Fitri, nanti mereka pasti tanya gitu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Dan di situ saya tanya sama sahabat saya ini yang cowok, sahabat saya, "Gimana ini? Aku, sholat apa enggak ya?" "Berdoa aja, nanti Tuhan jawabnya apa," gitu. Ya sudah, saya berdoa di situ. Akhirnya Tuhan bilang, "Sholat aja, orang aku Tuhanmu, kamu dimanapun berada, kamu doa menghadap kemana saja, sembahyang kemana saja, aku ada di mana-mana." Jadi saya ikut sholat Idul Fitri, tapi waktu itu saya sholatnya nggak pakai sholat yang seperti biasa, tapi saya memuji-muji Tuhan, "Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus dahsyat," sambil berbahasa roh waktu itu dalam hati. Dan singkat cerita, saya mulai mulai ketahuan. Dan yang saya dikasih tahu dari hamba Tuhan yang saya ke gereja ini waktu itu di GPI, "Gimana Pak, Bu, kalau Ibu saya tahu?" "Sepertinya Bapak Ibu tahu kok." Pernah saya singgung-singgung, saya tanya, "Nggak apa-apa kalau Dewi mau ambil jalan yang itu, nggak apa-apa asal dia serius, nggak main-main." Nah, dari situ saya sempat senang gitu, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, terus saya memberanikan diri sama orang tua saya, ngomong sama bapak ibu saya, dan ternyata bapak mulai buka omongan, "Nggak apa-apa, Nduk, kalau kamu mau Kristen." Dulu loh bapak Kristen. Kaget saya, "Hah? Dulu loh bapak Kristen, pernah ke gereja. Nah, benar sekarang bapak Islam, tapi cara doanya bapak nggak seperti orang Islam," dia bilang kayak gitu. "Yang penting kamu jalani sungguh-sungguh gitu, nggak boleh main-main." Ya sudah, saya, "Oh puji Tuhan, Tuhan berarti mengerti eee, posisi saya," gitu. Maksudnya Tuhan tuh mengerti, apa ya, porsi saya tuh seperti apa. Saya bersyukur sekali orang tua saya eee, memperbolehkan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka beranggapan Tuhannya sama kok, Tuhannya itu satu kok gitu, cuma caranya berbeda. Tapi dalam hati saya beda Pak, beda Bu, saya dalam hati saya seperti itu. Nah, saat orang tua saya, keluarga keluarga saya, bapak, ibu, kakak, tahu saya sudah Kristen dan mungkin iblis tidak suka. Akhirnya iblis menyerang keluarga besar dari bapak sama ibu. Jadi, keluarga ibu itu sepertinya menjauhi keluarga saya, menjauhi. Begitu juga dengan keluarga bapak, itu menjauhi. Jadi efeknya di situ, wah ini iblis ini nggak suka ini. Bahkan sampai kakak kakak sambung saya, bapak saya kan nikah 2 kali, ibu ibu yang pertama punya anak, nah ini kakak saya yang nomor pertama, dia adalah tentara, itu marah sama orang tua saya. Dia marahnya seperti ini, bapak ibu ini sebagai orang tua itu seperti apa kok nggak bisa didik anaknya, sampai anaknya pindah agama kok tidak dilarang. Nah orang tua saya cuma bilang, "Ya gimana orang jalannya Dewi seperti itu, kita nggak bisa maksa," gitu. Bahkan sampai pernah saya juga di sidang, "Kenapa kamu harus ikut ini? Aku ndak ikut-ikut orang kok, aku ndak ikut sahabatku ini kok. Aku ikut Tuhan Yesus, aku merasa nyaman di sini Mas," gitu. "Aku merasa damai sejahtera." Nah dari situ, jarang ngomong dia. Ya sudah, ndak apa-apa, memang resikoku seperti itu. Jadi, yang penting saya, mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Dan saya percaya suatu saat mereka pasti akan mencari saya. Dan, iya benar waktu mereka di masa-masa sulit, mereka cari saya, kadang minta didoakan, ya itu anehnya. Dan puji Tuhan, orang tua saya terutama bapak saya sebelum meninggal, waktu itu bapak saya, oh ya sebelum bapak meninggal saya menikah, waktu itu dengan sahabat saya ini. Jadi orang mengira saya ikut sahabat saya ini, "Berarti kamu nikah ikut sahabatmu ini?" Enggak, aku nikah sebelum nikah saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah terima Tuhan Yesus, dan waktu itu kita baru komitmen pacaran, komitmen untuk jalin hubungan. Waktu itu kita jarak jauh. Nah, baru kita menikah. Tapi mereka beranggapan bahwa saya ikut suami saya ini, suami saya gitu. Kalau saya pindah agama gara-gara suami gitu. Tapi mereka tidak tahu. Ah, nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang jelas saya percaya Tuhan Yesus sebelum saya menikah sama suami. Nah,
Singkat cerita, sebelum Bapak meninggal, itu saya menikah sama suami saya. Suami saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia dia itu adalah guru saya. Jadi apa-apa itu saya selalu sharing, apa-apa saya selalu tanya. Jadi saya semakin diberkati dari pengajarannya dia. Jadi saat saya nikah sama dia, saya merasa nyaman karena suami saya yang takut akan Tuhan ini kayak seolah-olah tuh jadi dia saya nomor satukan dia. Jadi saya merasa nyaman. Terus kalau ada masalah, ada suami datang, saya tenang, saya nyaman. Nah, singkat cerita, umur pernikahan kami hanya 3 tahun. Waktu itu anak kami umur 2 tahun, suami saya kecelakaan. Dari situ saya hancur. Kenapa Tuhan? Pernikahan kami masih 3 tahun, Tuhan ambil. Waktu itu suami saya ditabrak ya, kecelakaan ditabrak mobil. Di situ saya sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa gitu. Belum ada jawaban. Dan saya merasa kosong. Bagaimana saya harus mendidik anak saya seperti apa ini untuk membawa anak saya untuk pengenalan Tuhan Yesus. Siapa yang bimbing? Saya nggak ada yang bimbing lagi. Apalagi keluarga besar saya orang Muslim, banyak yang Muslim. Siapa yang bimbing saya lagi gitu? Dan puji Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang baik. Orang tua angkat suami saya adalah hamba Tuhan, namanya Om Boas sama Ibu Boas. Di situ mereka selalu berdiri buat saya, meskipun anak angkatnya sudah tidak ada. Dia mengasihi saya sepenuh hati dengan anak saya. Di situ saya semakin dikuatkan. Saya nggak lama-lama. Dan dengan kejadian suami saya meninggal, yang tadinya di rumah saya belum ada ibadah karena orang tua saya melarang nggak usah ibadah di rumah, nggak enak sama tetangga waktu suami saya masih ada. Pada saat suami sudah tidak ada, orang tua mengizinkan saya untuk beribadah keluarga di rumah. Di situ saya ada damai, ada penghiburan. Ternyata dengan jalan seperti ini, firman Tuhan diberitakan di rumah saya. Jadi orang tua saya mendengarkan firman Tuhan, kakak saya mendengarkan firman Tuhan. Di situ Tuhan ajarkan saya untuk tetap kuat, mengucap syukur gitu. Saya percaya bahwa di balik ini semua pasti ada rencana yang indah. Saya nggak tahu Tuhan, tapi saya percaya itu kok. Nyatanya semenjak suami saya meninggal, saya bisa beribadah di sini dan akhirnya setiap kali ada apa-apa, orang tua saya itu meminta orang tua angkat suami saya ini, Ibu Pendeta, Pak Pendeta untuk didoakan. Nah, pada saat itu suami saya sudah meninggal, ibu saya sakit. Ibu saya sakit, waktu itu sakit stroke dan nggak bisa jalan, ngomong juga tidak bisa. Dan di situ sempat hancur juga. Ini ibu, saya sudah ditinggal suami, ibu sudah sakit seperti ini, saya nggak mau Tuhan. Tapi di situ saya berdoa dan puji Tuhannya saya dipertemukan dengan orang yang baik juga. Orang itu terapis, akhirnya datang ke rumah, anak Tuhan ternyata. Nah, pada saat menerapi ibu saya, kita berdoa gitu. Ibu, kita berdoa ya. Sebelumnya ibu harus percaya dan ikuti saya gitu. Dan pada saat itu karena ibu tidak bisa ngomong, kita tuntun doa saja. Tuhan Yesus, saya percaya. Ibu saya nggak bisa ngomong. Tuhan Yesus, saya percaya. Tapi di situ ada tindakan. Dia hanya bisa percaya. Percaya. Gitu aja. Nah, puji Tuhan. Mulai dari situ ada progres. Dalam 1 bulan, itu saya terapi setiap tangannya itu saya doakan. Karena ibu saya selalu minta, doakan. Dan perantaranya adalah cucunya, anak saya. Doakan ke, ayo kita doakan. Anak saya berdoa. Jadi setiap hari saya doakan. Selama 1 bulan, ibu saya mulai sembuh total. Dan di situ ibu saya mulai bercerita kepada pelanggan-pelanggannya. Kalau enggak Tuhan, mungkin saya nggak bisa jualan lagi. Kalau enggak Tuhan, mungkin saya nggak sembuh. Di situ saya mulai, terima kasih Tuhan, ibu saya mulai bersaksi. Tapi mungkin karena faktor keluarga besar, jadi ibu saya belum mengambil keputusan. Dia masih Muslim, tapi dia percaya Tuhan Yesus. Saya imani karena firman Tuhan katakan 1 orang bertobat seluruh isi keluarganya akan diselamatkan. Itu yang saya imani. Dan setelah ibu saya sembuh total, bisa berjualan, kembali bapak saya sakit. Waktu itu bapak saya sakit sampai dia muntah-muntah, itu sampai cairannya hijau. Saya bawa ke dokter. Setelah itu pulang ke dokter, minum obat, saya doakan. Berdoa ya Pak ya, kita berdoa gitu. Iya gitu. Nah, setelah berdoa,
dia boleh tidur, yang tadinya setiap bangun dia muntah, jadi nggak bisa apa-apa, selalu muntah. Pada saat saya doakan, bapak saya bisa tidur. Nah, tiba-tiba dia kebangun. Pagi-paginya sudah pindah kamar ke kamar depan. Nah, bapak saya bilang, saya mimpi. Saya mimpi itu saya datang ke gereja. Di gereja, di situ saya lihat orang lumpuh, orang kusta, orang sakit, pokoknya orang yang penyakitan. Saya takut. Jadi saya keluar gereja, tapi kok saya keliling gereja, nggak ketemu-ketemu, keliling gereja. Terus saya tanya, Bapak ketemu Om sama Tante Boas nggak gitu? Baru-baru ketemu orang, lihat orang-orang sakit aja, Bapak udah takut gitu. Bapak ketemu Tuhan Yesus enggak? Saya bilang gitu. Enggak ketemu gitu, sambil dibentak gitu. Jadi, tapi Bapak sembuh kan? Yang tadinya kan Bapak nggak bisa jalan. Sekali gerak aja muntah-muntah. Katanya sekarang bisa jalan, ngajak jalan-jalan cucunya lagi gitu. Langsung diam aja. Nah, satu saat saya datang, orang tua angkat saya ini, Ibu Pendeta, orang mertua angkat saya, itu datang ke rumah. Waktu itu Bapak masih agak lemah, ditantang terima Tuhan Yesus. Akhirnya beliau percaya dan terima Tuhan Yesus, dan beberapa tahun kemudian Bapak meninggal. Dan meninggalnya waktu itu saya doakan, dan saya percaya Bapak saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, saya single parent selama 5 tahun. Waktu itu banyak orang, ada beberapa, tapi ada satu orang ini datang, dia Muslim, mungkin karena melihat saya janda, single parent, anak satu, yang dulunya latar belakangnya Muslim, dan dia memberanikan diri untuk melamar saya. Nah, terus saya sempat waktu itu mengalami down. Jadi mungkin karena saya single parent, saya nggak mampu lagi, dan ada seseorang mendekati saya, dan saya juga kepingin nikah lagi dong, tentunya untuk menyambung hidup, apalagi untuk mendidik anak saya, merawat anak saya. Dan orang ini awalnya baik, gitu. Baik, dia Muslim, tapi orang tua saya nggak serak gitu. Terlebih orang tua angkat saya, Ibu Pendeta ini nggak serak. Dia orang Padang, dia nggak serak, saya nggak suka karena gelap dan terang nggak bisa bersatu. Gitu. Tapi dia mau, bilangnya dia mau ikut saya. Gitu. Tapi ya mungkin banyak orang yang berdoa buat saya. Tuhan nggak mau melepaskan anaknya begitu saja. Mungkin saat ini Tuhan lagi mengulur saya waktu itu. Tapi diulur ditarik gitu. Nah, suatu ketika Tuhan malah memperlihatkan bahwa orang ini nggak baik. Nah, jadi keburukannya mulai diperlihatkan sama Tuhan. Sampai saya dikutbahi lah istilahnya, mereka diceramai gitu. Kamu itu kenal Islam itu masih secuil jentikan ini gitu. Makanya harus balik lagi. Kan kamu latar belakangmu kan Muslim. Gitu. Kamu balik lagi. Kan dulu kamu ikut suamimu. Enggak, aku enggak ikut suami, aku ikut Tuhannya gitu. Nah, sampai berdebat. Akhirnya pas dia bercerita tentang ya istilahnya untuk mempengaruhi saya untuk kembali lagi, Roh Kudus cuman membuat saya diam. Dan setelah dia bicara, selesai bicara, saya bilang, saya merasa damai sejahtera ikut Tuhan Yesus. Kalau memang kamu nggak mau ikut Tuhan Yesus, ya sudah, nggak usah nikahin saya, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia maksa, oke, saya mau ikut kamu, asal kamu bahagia. Loh, jangan ikut saya, tapi ikut Tuhan Yesusnya. Akhirnya mungkin dia jengkel, akhirnya mundur. Nah, itu semua mungkin berkat doa-doa orang-orang yang terutama orang tua hamba Tuhan, orang tua angkat saya, Ibu Boas sama Pak Boas. Nah, singkat cerita, saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan saya menikah lagi, Tuhan kasih yang seiman. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih. Dia orang Toraja, seiman, kasih. Dan akhirnya saya dinikah kembali di tahun 2014. Dan saya dibawa di Samarinda. Waktu itu saya hanya melayani biasa-biasa saja. Saya mungkin merasa nyaman
saya nyaman saja dan saya bekerja seperti biasanya. Dan di tahun 2019 pas Natal saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Waktu itu ada benjolan di payudara saya. Waktu itu saya positif thinking saja, nggak ada apa-apa, dalam nama Yesus sembuh gitu aja. Dan saya memberanikan diri untuk operasi. Waktu itu bulan Januari saya operasi, di biopsi, sebelumnya di biopsi sama dokter 1 kali itu nggak ketemu. Ini samar, nggak kelihatan, di biopsi lagi. Jadi 2 kali. Jadi 2 kali di biopsi, dinyatakan jinak. Akhirnya ini harus diangkat Ibu. Oh, oke, diangkat aja tumornya. Nah, pada saat diangkat tumornya, saya mengalami pendarahan. Saya mengalami pendarahan hebat sekali sampai tubuh saya separuhnya hitam. Nah, terus di situ saya cuma berdoa sama Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan ajarkan saya cuma mengampuni, mengampuni itu saja. Saya sudah mengampuni, saya sudah lepaskan pengampunan, sudah pemberesan Tuhan. Enggak, masih ada gitu. Dan di situ Tuhan seperti kasih slide gambar seorang ibu, dan ternyata itu adalah teman kerja saya. Saya bilang, ngasih argumen sama Tuhan, saya nggak sakit hati sama ibu ini. Aku nggak pernah berantem, nggak pernah menyakiti. Tapi di situ diingatkan kayak dibalik lagi, enggak, kamu sakit hati. Setiap kali mendengar namanya, kamu selalu, kenapa orang ini. Begitu kamu lihat orangnya, kamu buang muka. Kamu sakit hati pada waktu kamu dipermalukan di depan kantor. Aku nggak sakit hati, kamu sakit hati. Udah dari situ saya mulai, Tuhan saya minta ampun. Akhirnya saya minta ampun, saya bertobat, saya telepon ibu ini, dan ibu ini mau datang ke rumah sakit, jadi pemberesan. Dan ternyata ibu ini juga tidak tahu bahwa setiap kata-katanya itu membuat saya sakit hati. Dan ternyata Tuhan ajarkan saya untuk tidak boleh benci, kok kepahitan, sakit hati apalagi. Sedikit pun itu masalahnya, Tuhan nggak mau itu. Dan semuanya beres. Waktu itu saya masih proses pendarahan. Tekanan saya semakin menurun. Waktu itu tekanan saya 40-50 sampai saya merasakan jantung saya itu kayak ke leher. Jadi sudah sampai seperti itu. Akhirnya semua dokter itu kasih saya oksigen sama dikasih tekanan alat, semuanya alat banyak sampai badan saya itu bengkak karena darahnya habis. Waktu itu harus transfusi cepat-cepat gitu. Sama trombosit saya turun. Waktu itu trombosit saya tinggal 3.000. Dan ini harus cepat-cepat. Dan di situ suami saya yang baru ini bilang, tanganmu tuh selalu ke atas. Tapi di situ nggak tahu, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya sudah lepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan cuma bilang, mengucap syukur. Dalam kondisi yang nggak enak ini mengucap syukur susah sekali. Apalagi ini posisi 40-50 tekanannya dan saya pakai oksigen. Tuhan hanya bilang mengucap syukur. Dan di situ saya belajar mengucap syukur. Jadi saya telepon hamba Tuhan, orang tua angkat saya ini, mertua saya yang saya anggap orang tua sudah, Om Boas sama Tante Boas ini, berdoa Tuhan punya kuasa gitu. Dan di situ saya diingatkan oleh kejadian perempuan 12 tahun pendarahan. Langsung saya bilang, Tuhan, kalau perempuan 12 tahun pendarahan saja asal jamah jubahmu sembuh, saya juga sembuh Tuhan. Saya juga sembuh tuh. Dan di situ saya imani saya pasti sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, tapi itu darah masih mengalir. Terus, tapi saya nggak, dia nggak bisa terlentang. Cuman yang diherankan, kamu bisa ngomong. Jadi teman saya telepon, aku drop, aku butuh darah gitu. Akhirnya saya jam 12 malam langsung pergi ke PMI, cari darah sama trombosit. Nah, pada saat memasukkan darah sama trombosit itu, suster sampai 2 suster nggak ketemu karena tubuh saya sudah bengkak nggak kelihatan pembuluh venanya. Jadi sampai saya bilang sama susternya, kalau memang nggak ketemu di kaki, nggak ketemu di mana-mana, cari yang penting masuk darahnya gitu. Nah, ya Bu, kita akan berusaha gitu. Dan pada saat itu saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk mendoakan jempol. Ini di sini, jempol di sini. Nah, saya berdoa. Nah, waktu itu saya di rumah sakit Muslim. Jadi saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong. Jadi mungkin pasien-pasien sebelahnya itu dengar itu. Dan pada saat berdoa,
itu ada suster, 3 suster. Suster, saya mau berdoa dulu. Saya tumpang tangan di jempol ini, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah vena. Darah Yesus mengalir melalui pembuluh vena ini. Nah, akhirnya suster itu mencoba memasukkan jarumnya dan mereka bilang bismillah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, langsung masuk dan darah itu masuk. Jadi darah merah, sel darah merah 4 kantong, trombosit 12 kantong itu masuk melalui jempol. Sampai dokter yang operasi saya itu heran. Loh, ketemunya di jempol gitu, hebat ini. Padahal jempol itu paling riskan gitu. Nah, setelah habis sudah masuk semuanya, itu jarum itu kayak lepas sendiri. Tek, gitu. Lepas sendiri akhirnya, loh, sus, lepas. Oh iya Bu, lepas. Jadi dipindah lagi. Tapi darah yang ditransfusi itu sudah habis. Dan setelah itu saya masih peperangan. Waktu itu saya setiap kali memejamkan mata, saya merasa saya melihat kayak gambaran iblis. Jadi yang bertanduk, terus dia bawa tongkat, dia ada ekornya. Itu kayak menarik saya, berusaha untuk menelan saya. Di situ saya cuma teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Jikalau Tuhan tampakkan wajah Tuhan, saya bisa kuat Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih kayak salib kecil. Karena saya takut memejamkan mata. Setiap kali memejamkan mata ada itu, gambar itu. Dan saya minta sama suami saya, tolong putar-putar lagu mukjizat gitu. Kenapa? Kamu takut? Enggak, putar-putar saja gitu. Dan saat diputar lagu mukjizat, waktu itu lagu mukjizat itu nyata, dan saya mulai memberanikan memejamkan diri sambil teriak-teriak cari Tuhan Yesus, cari wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, wajahmu Tuhan, tunjukkan wajahmu Tuhan, biar aku selamat Tuhan, biar aku selamat gitu, biar aku sembuh gitu. Dan di situ Tuhan kasih saya salib kecil, dan di situ saya tangkap, saya menang. Saya menang, saya menang, saya menang. Terima kasih Tuhan. Di situ saya mulai mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya mau Tuhan. Kasih saya kesembuhan. Saya mau Tuhan itu. Dan saya bisa tertidur. Nah, suami bilang, kamu tidurnya pulas banget gitu. Waktu saya bangun, yang tadinya mata saya itu berat, ini bangun itu kayak seger sekali. Kayak enggak sakit. Awalnya itu berat, tapi takut menjamkan mata. Ini seger. Dan saya mulai minta bangun sama suami, tolong bangunkan saya. Saya dibangunkan. Dan tidak jatuh lagi. Saat saya bangun, ada visit dokter, dan dokter kaget. Wah, tidak jadi dibawa ke ICU ya ini ya, gitu. Memangnya mau dibawa ke ICU ya dok ya, gitu. Ya kalau nggak stabil kita bawa, gitu. Tapi ibu sudah sehat. Iya dok, saya sudah sembuh kok, sudah sehat. Tapi saya masih belajar jalan, karena sudah hampir 2 minggu saya di rumah sakit terbaring, dan akhirnya belajar jalan. Nah, singkat cerita, saya masih mondar-mandir ke rumah sakit, dan hasil dari operasi itu keluar. Yang tadinya 1 minggu, nggak tahu kenapa hasil operasi ini, patologinya ini, saya operasi Januari, keluarnya bulan Maret. Jadi selama bulan Maret itu ya ada was-was, ada ketakutan, ada kecemasan, ya pokoknya takut hasilnya nanti tidak bagus gitu. Tapi saya berusaha untuk berpikiran positif. Enggak, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Nyatanya Tuhan sudah selamatkan saya dari maut yang kedua kali. Gitu. Sudah selamatkan saya. Kalau tidak selamatkan saya, mungkin saya sudah lewat pada waktu itu. Nah, pada saat itu tim patologi telepon saya, dan saya disuruh datang ke rumah sakit, dan saya melihat hasilnya, ternyata hasilnya ganas, kanker gitu. Wah, di situ saya hancur. Saya sempat menangis, dunia saya merasa kayak runtuh. Wah, aku bakalan mati. Gimana anak-anakku? Gimana suamiku? Gimana orang tuaku? Belum percaya Tuhan, kakakku belum percaya Tuhan. Banyak sekali pikiran, aku belum siap Tuhan. Karena pikiran saya yang namanya kanker itu pasti meninggal. Nah, di situ saya, ya puji Tuhannya, selalu dikelilingi dengan orang-orang yang hebat. Saya didoakan, dan saya mengalami Tuhan waktu itu. Saya mengalami Tuhan di situ. Tuhan kayak saat saya memuji Tuhan, saya merasa tubuh saya itu bergetar, terus menangis kayak seperti anak kecil.
nggak tahu kenapa. Tapi di situ setelah saya menangis menjadi-jadi, kayak ada damai. Tapi yang namanya pikiran itu selalu ya apa ya? Mungkin iblis nggak suka, jadi pikirannya jadi main juga. Aduh, gimana ini kanker harus diangkat ini gimana? Nah, kami satu keluarga diproses sama Tuhan. Suami saya terlebih, dia hancur, kecewa juga. Kami pun juga sempat kecewa. Tuhan, kenapa Tuhan? Kami loh sudah setia, perpuluhan setia, melayani Tuhan juga setia. Kenapa kok Tuhan kasih saya sakit seperti ini? Kok enggak orang lain saja? Padahal saya makan dijaga, enggak terlalu yang aneh-aneh gitu. Kenapa Tuhan gitu? Sampai saya pergi ke dokter sama suami saya, udah dikasih tahu dokter ini harus cepat-cepat diangkat karena sudah stadium 3B. Gitu. Kalau tidak diangkat, dia akan ke jantung dan merambat ke sebelah kanan. Wah, di situ suami saya sempat hancur juga. Dan kenapa Tuhan? Kecewa. Jadi kita menangis kecewa, tapi puji Tuhannya saya tidak lama-lama. Saya mulai berdamai dengan diri saya. Saya mulai berdamai dengan Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan ini, saya alami kasih saya kuat. Gitu. Saya bilang sama suami saya, kita nggak boleh komplain sama Tuhan. Kita nggak boleh kecewa sama Tuhan. Kalau kita komplain sama Tuhan, bisa saja Tuhan bilang, suka-suka aku loh nyiptain kamu. Kamu siapa sih gitu. Suka-suka gue gitu. Jadi, iya juga ya gitu. Dan di situ kami langsung minta ampun. Kami bertiga menangis, bertobat, minta ampun karena kita sudah berprasangka buruk sama Tuhan. Kita sudah kecewa sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau memang Tuhan pakai kami mau. Kalau Tuhan memang izinkan ini saya alami, kasih saya kuat Tuhan. Agar aku bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan saat saya mulai berdamai sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya merasa Tuhan itu berbicara seperti ini. Bisa saja saya menyembuhkan kamu saat ini. Aku loh Tuhan yang berkuasa. Aku loh bisa menyembuhkan segala penyakit. Semua perkara aku bisa. Tapi aku mau lihat sejauh mana kesertaanmu padaku. Pujilah aku setiap saat. Aku suka kamu puji-pujian. Baik kamu saat kamu mengejar, kamu naik motor, cuci piring, pujilah aku. Di situ saya mulai, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya mau setia Tuhan. Mulai dari situ saya mulai mulai yang tadinya saya baca Alkitab bolong-bolong, doa juga bolong-bolong, dan di situ saya mulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Saya mulai ada cinta mula-mula lagi kepada Tuhan. Dan di situ saat kami sudah berdamai semuanya, kami mulai merasa tenang, kami dipertemukan dengan orang yang tepat. Pada saat saya mau operasi, saya dipertemukan dengan ketua yayasan kanker. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya browsing ke sosial media di Facebook, dan di situ ada rumah singgah kanker. Dan saya hubungi mereka, dan puji Tuhan mereka responnya bagus, dan mereka datang ke rumah. Dan di situ saya dikasih pengajaran, dikasih wawasan, maksudnya tentang kanker itu seperti apa. Gitu. Dan saya diajak ke rumah singgah, ternyata masih banyak orang yang lebih dari saya, maksudnya orang yang sakitnya lebih parah dari saya. Jadi Tuhan ajarkan saya lagi untuk bersyukur gitu. Dan di situ saya dipertemukan dengan dokter yang baik, sampai seolah-olah itu Tuhan mempersiapkan sesuatu itu dengan rapi. Dan saya minta dokter, Tuhan saya minta dokter ini. Yang tadinya dokter ini itu dokter yang paling susah sekali kita bisa jadwal operasi. Bisa jadwal operasi itu harus nunggu bulanan. Nah, sedangkan operasi ini harus cepat-cepat. Dan pada saat itu teman-teman ya mendoakan semuanya, teman-teman saya, teman-teman kerja, teman-teman dari gereja juga mendoakan saya. Ya kalau bisa cepat ya, biar enak, nggak usah tunggu lama-lama gitu. Ya sudah gitu. Pada saat itu saya minta sama Tuhan, Tuhan saya minta dokter ini yang operasi.
saya minta dokter yang ini. Dan pada saat datang ke rumah sakit untuk untuk lihat jadwal operasi, ternyata dokter ini yang tadinya dia mau ke Jakarta waktu itu tanggal 23 Maret. Bu, maaf Bu, saya kayaknya nggak ada jadwal saya. Saya ada jadwal bulan April akhir. Waduh, kalau April akhir kelamaan gitu. Nah, terus pada saat itu saya mau pulang, tunggu Bu, kayaknya tanggal 23 ini saya lockdown, Jakarta sudah tidak buka lagi. Jadi saya libur, Ibu mau saya operasi. Oh iya Pak, saya mau. Gitu. Saya mau. Waktu itu tanggal 19, operasinya tanggal 23. Jadi Ibu tanggal 20 harus masuk kamar ya. Di situ saya mikir, hah? Kok cepatnya gitu loh. Terus saya telepon teman-teman saya yang merawat saya. Saya telepon, kok aku dioperasi tanggal 23, jadi masuk harus tanggal 21 gitu. Hah, cepatnya? Nah, kan itu doa kalian supaya saya cepat dioperasi. Nah, ini cepat. Nah, maksudnya nggak cepet-cepet banget. Ini loh waktunya nggak sampai 1 minggu, sedangkan kondisimu tuh belum fit, masih drop gitu. Memang waktu itu saya kurus, yang tadinya 55 jadi 45 kah berapa itu. Kurus memang untuk mental tuh belum siap untuk operasi karena masih ada ketakutan nanti kalau operasi pendarahan lagi seperti apa. Begitu juga dengan suami saya, takut sekali. Di situ nggak apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah jawab doa saya minta dokter ini yang operasi dan ternyata Tuhan kasih gitu. Nah, di situ saya pulang. Pulang saya masih berpikir nanti kalau saya operasi siapa yang jaga saya? Waktu itu pas corona dan tidak ada yang boleh menjaga. Nanti siapa yang jaga saya? Siapa yang jaga anak saya? Waktu itu anak saya masih SMP kelas 1. Baru-baru SMP kelas 1. Siapa yang jaga gitu? Saya telepon keluarga saya yang Jakarta, nggak bisa. Telepon keluarga saya yang ada di Kendari, keluarga dari suami, kita sudah lockdown dek, nggak bisa datang. Oh, kita semua pada nangis keluarga. Dan ibu saya berencana mau berangkat itu tanggal 27 malah. Dan ternyata dikirain saya operasinya tanggal 26. Nah, ternyata tanggal 23. Dan di situ saya cuma, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga saya, menjaga anak saya. Dan tidak lama kemudian setelah saya selesai doa, berapa jam kemudian Ibu Pendeta Boas telepon saya, ngasih tahu saya bahwa ibu saya berangkat. Ibu mau berangkat ke Samarinda. Tadi baru doa di sini. Jadi ibu saya didoakan oleh pendeta saya yang di Jawa. Akhirnya ibu berangkat. Nah, ibu saya berangkat ke Samarinda itu ternyata adalah penerbangan yang terakhir. Kalau dari kesaksian ibu saya, itu adalah penerbangan terakhir. Dan ibu saya cuma bilang, nggak masalah. Yang penting saya bisa berangkat ke Samarinda. Masalah balik nggak usah dipikir dulu gitu. Ya udah, akhirnya berangkat. Dan saya mulai tenang. Oh, ada yang menjaga anak saya. Gitu. Nah, jadi nanti suami saya yang menjaga saya, mondar mandir. Jadi kerja, jaga, pulang. Gitu. Nah, karena kondisi keuangan kami sudah habis di operasi yang pertama, di situ kami berpikir, Tuhan, ya apa Tuhan? Besok saya sudah operasi besar, uang tinggal 100 di kantong saya, 100 di dompet suami saya. Di situ saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Di situ. Dan puji Tuhan, sebelum 1 hari sebelum operasi, itu ada teman saya telepon, itu adalah teman-teman saya yang dulunya meninggalkan saya, tapi mereka sudah kembali lagi. Kita ada grup, dan di situ dia telepon, kamu nggak usah mikir macam-macam, kami galang dana untuk kamu. Dan di situ saya menangis, Tuhan, orang yang tidak pernah saya berpikir mereka akan bantu, mereka membantu saya. Karena saya mau minta bantuan sama kakak saya nggak mungkin karena mereka nggak juga keluarga yang nggak apa ya kalau dibilang untuk minta bantuan mereka juga masih butuh bantuan. Dan di situ saya cuman bersyukur saja Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kami. Kami diberkati dan tidak lama kemudian keluarga yang dari Kendari itu juga kirim berkat untuk kami.
Dan puji Tuhan, sampai saya operasi yang tadinya saya ada ketakutan nanti kalau pendarahan seperti apa, semua ketakut. Karena ibu saya takut, suami saya takut nanti pendarahan seperti apa. Nah, pada saat saya mau operasi, saya berdoa sama Tuhan. Dan di situ saat saya berdoa, saya merasa Tuhan itu saya duduk begini. Jadi saya merasa Tuhan Yesus itu duduk di depan saya sambil memegang pundak saya. Di situ saya menangis, Tuhan Yesus terima kasih. Dan Tuhan kasih ayat di Mazmur 23, dan di situ saya menyanyi. Saat saya dipanggil operasi, saya menyanyi Mazmur 23. Dan saat suami saya menunggu saya operasi, ternyata suami saya juga dapatkan itu, Mazmur 23. Dan saat saya mau operasi, saya bilang, Tuhan, dok, saya mau berdoa dulu ya dok ya. Jadi saya berdoa di depan mereka, yang dulunya saya takut berdoa di depan orang. Jadi pokoknya saya mau ikut, saya mau berdoa gitu. Jadi saya berdoa, dokter saya terima kasih ya karena sudah mau mengoperasi saya. Nah, setelah itu saya keluar. Suami saya dipanggil, ini keluarga Ibu Dewi. Saya masih fly waktu itu habis operasi. Saya berharapnya saya tidak muntah Tuhan ya. Saya nggak mau muntah, saya nggak mau pendarahan Tuhan. Gitu. Dan pada saat saya sadar, saya mau minum. Gitu. Terus saya mulai bangun, disuruh bangun sama dokter. Ayo bangun, gitu. Bangun. Gitu. Nah, setelah saya bangun, saya disuruh senam senam tangan sama dokter. Jadi suruh begini. Nah, habis operasi sudah, dokter sakit, dokter. Dokternya itu orang seberang. Dia bilang, kalau sakit, bilang tidak sakit. Kalau nyeri, bilang tidak nyeri. Ayo diulang. Dalam hati, ini dokter aja orang yang nggak percaya aja perkataan profetik, perkataan yang positif. Masa saya anaknya Tuhan nggak perkataan profetik. Jadi saya katakan saya tidak sakit, saya tidak nyeri. Sampai saya pegang telinga ini bisa, dokter bilang besok pulang. Hah? Pulang dok. Jadi saya habis operasi hanya 2 hari di rumah sakit suruh pulang. Semuanya heran. Suami saya sampai menari-nari kegirangan. Haleluya, puji Tuhan kamu sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kami menangis, suami saya menangis. Nah, ibu saya juga gitu. Kami khawatir enggak, apa yang menjadi ketakutan kami itu sama Tuhan dihilangkan. Tidak ada sama sekali. Dan saat kami pulang, singkat cerita bahwa banyak orang bilang nggak usah kemo. Kemo itu menyakitkan. Apa yang sehat malah sakit gitu. Tapi ya itu, Tuhan baik. Tuhan memberikan saya orang-orang yang mengasihi saya. Banyak orang yang berdiri buat saya. Banyak orang yang mendoakan saya. Dan saya dipertemukan orang yang tepat. Akhirnya saya tahu, oke, saya mau kemo. Jadi saya beranggapan bahwa kemo itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Yang orang bilang itu tidak menyenangkan, itu lebih menyakitkan. Tapi bagi saya itu menyenangkan. Saya anggap kemo itu berlayar. Kenapa berlayar? Karena kemo pasti efeknya itu kita mabuk gitu, kayak kita naik kapal. Jadi saya anggap berlayar. Selama saya berlayar, selama nakodanya Tuhan Yesus, maka saya tidak akan takut. Jadi saya jalani kemo pertama sampai kemo yang terakhir, sampai terapi hormon pun saya sendiri, tidak ditemani sama suami. Suami hanya mengantar karena dia bekerja ya, jadi hanya mengantar ke rumah sakit, di drop saja. Setelah itu saya kemo sendiri, pulang sendiri juga. Jadi di situ saat kemo memang nggak enak rasanya. Tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu dalam diri saya itu kayak saya nggak sabar nih cerita gitu. Bagaimana Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah menyelamatkan saya dari maut. Kalau nggak selamat mungkin saya sudah nggak ada. Jadi kayak Tuhan kasih saya itu keberanian untuk saya bercerita, bersaksi. Yang dulunya saya takut sekali untuk bersaksi. Dulunya saya takut sekali. Jangankan bersaksi, bilang puji Tuhan, haleluya. Apalagi mendoakan, saya nggak berani. Segan, sungkan, nggak enak nanti sama yang agama seberang gitu. Tapi makin kesini Tuhan memberikan saya keberanian untuk bercerita. Kayaknya nggak bisa ditahan nih, saya mau cerita. Jadi setiap kali di ruang kemo, saya selalu cerita kisah saya bagaimana saya pendarahan, saya diselamatkan sampai saya ada di sini. Jadi Mbak sendiri kah? Enggak, saya enggak sendiri. Saya bersama Tuhan Yesus gitu. Jadi diam. Dulu saya pakai kerudung. Mereka pikir saya Muslim. Jadi banyak orang bilang, Mbaknya ini kok berkerudung tapi kok bilangnya puji Tuhan, saya Kristen. Kenapa berkerudung? Lah karena rambut saya botak. Masa saya harus botakkan gini aja? Jadi ya saya pakai kerudung aja gitu. Oh iya. Jadi setiap kali saya kemo, saya selalu bersaksi, selalu bercerita. Kalaupun mereka mau didoakan, saya doakan. Tapi saya tanya dulu, mau didoakan enggak? Kalau mau saya doakan, kalau enggak saya enggak mendoakan. Dan di situ saya dapat ayat firman Tuhan di Yakobus 2, di Yakobus 1 ayat 2.
Terima kasih untuk saudara yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video di channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih itulah yang menjadi terang di tengah kegelapan. Kasih itulah yang mampu menjangkau hati yang terluka. Dan kasih itulah yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kisah hidup tentu mengandung pelajaran. Mungkin tidak selalu mudah untuk dipahami, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari tentang iman, tentang pergumulan, dan tentang kasih. Dan saya berharap kiranya melalui kesaksian ini, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih penuh kasih, lebih bijaksana dalam menilai, dan lebih kuat dalam iman. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kiranya setiap apa yang dibagikan di channel ini bisa menjadi berkat, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup setiap orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.